Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Adi Santo. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, dan tepatnya di Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum. Apakah kalian pernah ditilang? Siapa yang pernah acungkan tangannya? Gimana kata polisi? Nah, bismillah, kenapa kami akan menjelaskan sangat penting undang-undang lalu lintas itu. Kenapa jangan sampai kalian nanti dibodohi oleh kepolisian dan akhirnya kalian minta damai dan akhirnya bayar uang saja kepada pihak polisi. Iya kan ya? Padahal seharusnya jika kalian mengerti aturan, kalian bisa membela kepada polisi tersebut. Pak, salah saya di mana sih Pak? Gitu kan ya? Salah saya di mana Pak? SIM nggak ada contohnya. Ya, memang ya kalau SIM-nya nggak ada ya pasti salah gitu. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Untuk pengertian, untuk latar belakangnya, Badan Kesehatan atau WHO World Health Organization mencatat bahwa 1 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya di jalan raya akibat kecelakaan, di mana 40% diantaranya berusia di bawah 25 tahun, dan berarti itu adalah usia-usia sekalian semuanya. Dan karena kalian belum punya SIM ya, belum punya SIM, tetapi kalian sudah berani untuk membawa kendaraan tersebut, dan akhirnya banyak kecelakaan yang di bawah 40% di bawah 25 tahun. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization juga menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga di bawah penyakit jantung, koroner, dan tuberkulosis atau TBC. Masuk yang ketiga, untuk pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Jadi jika kalian sudah masuk ke ruang lalu lintas dan kalian membawa motor ataupun beca, itu sudah termasuk ke pengertian lalu lintas. Masuk ke slide keempat. Untuk kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jadi walaupun Anda pakai sepeda ataupun mobil ataupun yang lainnya, itu termasuk kendaraan. Ingat, nanti di pas terakhir ada sesi pertanyaan dan ada door prize buat kalian yang spesial buat kalian di sini. Masuk ke slide selanjutnya. Untuk pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi. Jika kalian belum mempunyai SIM, tetapi kalian sudah mengemudi motor atau mobil, maka otomatis kalian disebut pengemudi, tapi pengemudi yang belum sah. Dan akhirnya kepolisian atau penegak hukum pun otomatis akan memberhentikan Anda dan akhirnya akan memberi surat tilang tersebut. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Jadi kecelakaan sendiri, jika kalian mengendarai motor dan akhirnya kalian menabrak sesuatu benda, walaupun itu tidak disengaja, itu disebut dengan kecelakaan lalu lintas. Ataupun disengaja, tapi mungkin ya, di sini tidak mungkin kalian sengaja untuk menabrakkan Anda kepada benda tersebut. Itu disebut juga kecelakaan lalu lintas. Masuk ke slide selanjutnya. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Jika kalian teratur, maka kemacetan di Indonesia di sini maka otomatis bakal berkurang. Kecelakaan akan berkurang jika kalian benar-benar mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Untuk safety drive riding atau budaya keselamatan, langkah awal ini penting untuk menyadarkan pengendara kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, akan resiko berkendara sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan di jalan raya. Konsep safety riding ini meliputi ada 4 konsep. Yang pertama, pengenalan terhadap keselamatan,
pengenalan dulu yang pertama di kendaraan Anda, contohnya di motor, helm, sen nyala belum, ban tipis belum. Sebelum Anda mau berkendara kemana, otomatis Anda harus mengenalkan dulu. Jangan sampai pas di jalan raya bannya sudah tipis dan akhirnya cuaca hujan, licin, terjatuh. Dan yang kedua adalah ujian keterampilan berkendara. Ujian dulu, apakah berapa lama oli Anda belum diganti? Berapa lama motor Anda berapa lama motor Anda harus diperbaiki lagi ke bengkelnya? Dan yang ketiga, pengenalan orientasi kendaraan. Harus kenalkan dulu ya kendaraannya. Tahu sen, spion, helm. Jangan sampai Anda mengendarai motor tapi Anda tidak mengetahui nama-namanya. Ini knalpot, Anda tidak mengetahui, itu bahaya nanti. Jika ditanyakan, otomatis bakal bingung sendiri nantinya. Untuk yang keempat, pengenalan mengenai etika dasar berkendara di jalan raya. Sebelum Anda masuk ke jalan raya, otomatis Anda jangan sampai belum belajar, tapi Anda harus menguasai dulu teknik-tekniknya. Contoh, Anda masih belajar, jangan masuk ke jalan raya terlebih dahulu. Masuk ke ruang yang kosong dulu. Entah ke jalan yang masih jarang ada kendaraan bermotor. Jangan sampai Anda belum bisa mengendarai motor dan masih belajar masuk ke jalan raya, otomatis Anda akan ketabrak motor atau ketabrak mobil lagi. Ya kan ya. Kalaupun Anda cuma luka ringan, itu lebih bagus. Tapi kalaupun lukanya berat ataupun lumpuh, itu pun resiko sampai seumur hidup. Bayangkan, kalian usia segini masih panjang masa depan kalian. Di sini apa jurusannya? IPA IPS. Bayangkan, untuk IPS nanti bisa lanjut ke sarjana hukum, bisa pindah ke hukum, ataupun IPA juga bisa masuk ke hukum, ataupun nanti IPA bisa masuk ke jurusan matematika. Kalian masih panjang perjuangannya, makanya harus semangat nanti ya, harus terus terap ilmu-ilmu yang ada di luar. Masuk ke defensive driving adalah cara untuk selalu berpikir jauh ke depan dan selalu siap terhadap apapun yang mungkin terjadi dalam berkendara. Dan setidaknya terdapat 4 kunci utama dalam defensive driving tersebut. Yang pertama, kewaspadaan. Anda harus, setiap Anda berkendara harus waspada. Jangan sampai Anda santai akhirnya terjadi kecelakaan. Dan yang kedua adalah kesadaran atau awareness. Atau awareness di sini. Jika Anda mengendarai mobil ataupun motor tidak sadar, berisiko juga, pasti berisiko ya untuk terjadinya kecelakaan. Dan yang ketiga adalah antisipasi. Sebelum Anda berkendara, otomatis Anda harus mengantisipasi. Anda ini jika saya berkendara di jalan raya, apa akibatnya nantinya? Anda harus mengantisipasinya. Untuk yang keempat adalah sikap dan mental. Sikap dan mental harus benar-benar disiapkan. Untuk posisi berkendara yang benar adalah pundak lepaskan dulu, sikut lemaskan, pinggang lemaskan, kaki ujung menghadap ke depan. Saya pernah lihat berkendara di jalan raya, ada yang kakinya gini, bukan gini, tapi gini, sambil gini. Ada juga. Pandangan luas ke depan, jangan sampai tengok dia. Nah, genggam grip stang untuk menggasnya, dengkul menjepit, jangan gini ya. Saya pernah lihat dengkulnya gini. Pernah lihat saya kendara kayak gitu. Itu akan berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oke, masuk slide selanjutnya. Posisi berkendara yang salah. Tubuh jangan terlalu ke belakang dan jangan terlalu ke depan. Saya pernah lihat langsung ini mah. Berkendaranya sambil gaya-gaya, kayaknya seperti ini. Padahal di depan masih ada tempat duduknya. Kalau kenapa dia minta di belakang? Gitu kan? Kalau di depan sini, dia terlalu hemat. Akhirnya dia bekerja kehematan banget. Nah, posisi yang seperti inilah yang akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah, harus dihindari, harus sedang saja, harus sesuai dengan di motor Anda. Untuk banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dikarenakan, ingat tulis dari ya, lumayan nih, penting nanti buat seksi pertanyaan. Untuk banyaknya kasus pelanggaran
pelanggaran lalu lintas dikarenakan pertama banting setir, karena kabur akhirnya dia banting setir. Yang kedua adalah menyetir sambil mengantuk. Jika Anda menggunakan kendaraan bermotor atau mobil terus mengantuk, utamakan istirahat terlebih dahulu di rest area, jangan sampai dipaksakan. Karena jika Anda dipaksakan, otomatis akan berisiko kecelakaan lalu lintas, dan akhirnya orang tua Anda pun menyesal, Anda pun akan menyesal juga. Menyetir di bawah pengaruh alkohol. Siapa yang pernah minum alkohol di sini? Jangan sampai di sini ya, karena alkohol itu akan membuat memabukkan. Betul, kami. Sekarang buat kami. Lanjut. Yang kedua, yang keempat adalah panik. Jika Anda mengendarai motor, jangan saya panik. Motor apa? Utamakan belajar terlebih dahulu, terus biasakan dulu, dia tidak panik, gitu kan. Dan yang kelima adalah ngebut. Jangan sampai ngebut-ngebutan di sini balapan. Karena ngebut adalah berisiko untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang keenam adalah menyetir sembrono. Menyetir sembrono di sini, ya jangan sampai sembarangan. Pas jalan kosong, gini, itunya, jalannya. Menguasai jalan jadinya. Ada motor yang mau nyalip ke sini, ada motor yang mau nyalip ke sini lagi. Jangan sampai seperti kayak gitu. Menerobos lampu merah. Siapa yang pernah menerobos lampu merah di sini? Yang ketujuh adalah menerobos lampu merah untuk rawannya dari kecelakaan. Karena tidak ada polisi dan masih lampu merah kosong, akhirnya terobos. Dan tidak tahu yang lampu yang masih hijau ada kendaraan yang jalan dan akhirnya cepat, dan akhirnya terjadilah kecelakaan di sini. Tidak konsentrasi. Fokuskan Anda untuk berkendara itu konsentrasi, fokus dan konsentrasi di sini ya. Utamakan itu. Jangan sampai Anda melamun, apalagi yang memakai mobil, malah main HP di dalam mobil, dan akhirnya terjadilah kecelakaan di sini. Untuk hasil penelitian, alasan masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas, 3% kepuasan tersendiri. Jadi, kayak pernah saya tadi menjelaskan, setelah Anda menjadi sembrono gini, itu kepuasan tersendiri bahwa Anda itu hebat gitu. Padahal kan akhirnya terjadilah kecelakaan. 53% terdesak. Di sini masih jam sekolah jam berapa? 6.45. Itu siapa namanya? Santi ya? Contoh Santi bangun jam 6.30, mandi sampai 3.40 beres, baru berangkat dari rumah. Sedangkan Santi membutuhkan waktu dari rumah ke sekolah itu adalah sekitar 20 menit. Dan akhirnya karena hampir terlambat, akhirnya Santi terdesak untuk bagaimana caranya bisa sampai sekolah itu 5 menit sampai sekolah. Akhirnya terdesaklah dan rawan untuk berisiko terjadinya kecelakaan di sini. Benar Santi. Makanya banyak orang-orang kantor, mahasiswa, siswa, karena dia terdesak akhirnya terjadilah kecelakaan di sini. Untuk yang 25% tidak ada polisi. Orang-orang yang pas di lampu merah terus melewati jalur cepat atau jalur mobil, untuk yang motor ya, jalur mobil karena tidak ada polisi, akhirnya Anda pun lewatlah pas di jalur cepat tersebut, dan akhirnya ada mobil yang ditabrak karena tidak ada polisi di sininya. Disitulah rawan kecelakaan. Dan 19% ada lain-lain. Untuk ketentuan pidananya, nah di sini yang paling penting nanti ya. Ketentuan pidananya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 281, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Bayangkan, apa Anda mau dikurung 4 bulan? Pasti tidak akan mau. Makanya anehnya di Indonesia ini, walaupun dia belum punya SIM, tetapi dia bisa berkendara motor, bisa mengemudikan mobil. Nah, di situ padahal jika dia ditilang
jika benar-benar dia mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dan sanksinya sangat tegas, lihat besar nggak? 1 juta. Besar, padahal kesalahan dia tidak mempunyai SIM. Kalaupun Anda pengen dikurung berapa lama? 4 bulan. Bayangkan 4 bulan tidak bertemu sama orang tua. Untuk pasal 282, setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jika ada polisi yang mengatur lalu lintas terus Anda sembrono dan melawan, tidak mematuhi perintah polisi, dendanya ini Rp250.000 atau dikurung selama 1 bulan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 282, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jika Anda tidak mengutamakannya, kalau di Jakarta mah ada spesial, ini jalan buat sepeda. Tapi kebanyakan kendaraan bermotor itu melalui jalan yang bersepeda tersebut. Jika dia ketahuan oleh pihak kepolisian, maka dia harus ditilang dan dendanya adalah segini, Rp500.000. Ini maksimal ya. Ini maksimal. Jadi nanti yang memutuskan banyaknya uang mah dari hakim jika ada di sidang. Tapi jika Anda mengambil surat tilang yang warna merah, itu langsung ke pengadilan. Tapi jika Anda mengambil surat tilang yang warna biru, itu langsung bayar lewat bank dengan ketentuan pidana yang segini, lewat bank. Tapi kalaupun Anda ke pengadilan, nanti yang memutuskan berapa banyak Anda didenda itu adalah hakim. Paham? Pasal 285, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur dan ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Saya pernah lihat berkendara motor, dia mau belok ke kiri, saya ke kanan, kan bingung akhirnya. Ibu-ibu kadang-kadang kan. Terus saya lihat juga yang tidak memakai spion, sering juga yang lampu rem itu tidak nyala, yang di belakang tuh, yang warna merah tuh. Nah, jika ketahuan kepolisian, maka akan dihukum sebanyak Rp250.000 atau dipidana kurungan paling lama 1 bulan. Bayangkan, tegas. Kepolisian kita, undang-undang kita berlaku sangat tegas. Jika benar-benar dipatuhi oleh kita, maka jalan raya Indonesia bakal tertib. Pasal 287 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan terang berlalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan, paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 287 ayat 3, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas tentang tata cara berhenti dan parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi jika ada rambu-rambu lalu lintas seperti huruf P tapi di X, terus Anda parkir di situ, inilah hukumannya. Nih, dilarang parkir. Tetapi jika huruf S, pernah lihat huruf S? Selingkuh. Dilarang selingkuh katanya. Tetapi jika huruf S, terus di X, dilarang berhenti dari rambu ini 15 meter jaraknya, 15 meter dari rambu ini dilarang berhentinya. Tapi setelah rambu itu 15 meter baru bisa berhenti. Tapi tidak boleh berhenti pas di rambu S tersebut. Pasal 287 ayat 5, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
paling banyak Rp500.000. Contoh peraturannya adalah dilarang melebihi kecepatan 60 km per jam atau 80 km per jam. Sedangkan Anda ada kecepatannya 120 km per jam. Yuk langsung, maka otomatis akan dipidana kurungan paling lama 2 bulan dan dendanya Rp500.000. Sangat banyak, Rp500.000. Pasal 288 ayat 1, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Sering nggak lihat yang tidak ada plek atau nomor kendaraan tuh? Sering banget, terutama di pedesaan. Kalau di perkotaan mungkin jarang sudah, tapi di pedesaan masih banyak. Inilah hukumannya, yaitu 2 bulan dan untuk dendanya Rp500.000. Jika ada motor terus laporkan ke polisi, gitu kan? Itu Pak, dia tidak ada pleknya Pak, itu dia wajib dipidana. Tapi ini maksimal ya. Pasal 291 ayat 1, setiap orang yang menggunakan sepeda motor dan tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia atau SNI dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Di sini ada yang bawa sepeda motor? Ada. Bawa helm enggak? Ini hukumannya Rp250.000 atau kurungan 1 bulan. Bayangkan hukumannya. Makanya utamakan kewaspadaan ya. Patuhilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Pasal 291 ayat 2, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jika Anda jadi ojek terus tidak menyiapkan helm kepada penumpangnya, bukan penumpangnya yang dihukum, tapi pemilik kendaraannya atau ojeknya tersebut yang harus dihukum, yaitu bayarnya adalah Rp250.000 atau 1 bulan kurungan. Tapi jangan sampai kalian menjadi ojek ya, jangan. Pasal 294, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Pernah ada seorang yang mau belok tapi tidak menyalakan lampu sen? Sering banget. Jika kalian jadi polisi dan jadi polantas, polisi lalu lintas, udah langsung bilang saja orang-orang yang kayak gini, ketegasan untuk negara. Atau dia harus bayar Rp250.000, tapi jangan dimasuk ke kantor sendiri ya. Langsung setor ke kantornya. Pasal 310 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan kendaraan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta. Jika Anda mempunyai motor terus Anda menabrak motor yang lain yang itu jelas dalam kesalahan Anda dan mengakibatkan motor tersebut rusak, maka ini dipidana dengan kurungan paling lama adalah 6 bulan atau bayar Rp1 juta. Tetapi beda lagi kalaupun mengakibatkan luka parah buat kendaraan yang Anda tabrak tersebut. Pasal 310 ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp2 juta. Pilih mana? Mau dipidana kurungan 1 tahun atau 2 juta? Betul, enggak dua-duanya. Betul.
pasal 310 ayat 3, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Anda mengendarai motor, ada pejalan kaki yang ditabrak sama Anda dan mengakibatkan luka berat, ini hukumannya buat Anda 10 juta rupiah atau 5 tahun dipidana penjara. Pasal 310 ayat 4 dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang tadi mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Kan mengakibatkan meninggal dunia ya ini ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk yang masih selanjutnya adalah seksi pertanyaan. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan